langsung ke level yang keempat, Ya. financial security. Nah itu gimana Teh? Itu maksudnya apa tuh? Ini adalah langkah terpanjang menurut gue. Oke. Financial security itu artinya secure, di mana kondisi finansial lu sudah memberikan rasa secure. Kenapa cewek cari cowok mapan? Supaya ada rasa secure. Iya. Nah, gimana ini finansial kita secure nih? Oke. Nah, dalam pengertian finansial yang tadi kan udah ada gapnya, makin lama makin besar, tabungan makin besar, ini kita sebut capital nih. Oke. Modal. Oke. Modal untuk berinvestasi. Jadi kalau di level 3 tadi pondasi keuangan udah cukup jadi, kita boleh tuh mulai investasi. Makanya tadi gue bilang mulai bangun kekayaan. Oke. Investasinya ditumpuk terus untuk menghasilkan passive income. Passive income itu maksudnya gini ya guys. Passive income tuh maksudnya pasar modal ya. Paling simpelnya ya. Maksudnya gini. Kita punya duit berapa? 1 miliar. Ya. Obligasi berapa sih? 7%. Katakanlah. Ini biar angka gampang ya. Berarti kita setahun 12 bulan dapat 70 juta. Oke. Anggap ini udah bersih aja biar gampang. 70 juta dibagi 12. Ya. Artinya kita sebulan sudah punya passive income tanpa bekerja sekitar 5 sampai 6 juta Per bulan. per bulan. Artinya apa? Dengan modal segini kita nggak kerja, UMR lewat. Betul. Itu namanya passive income. Ya. Ditaruh nggak ngapa-ngapain, jadi duit. Bukan ditaruh terus wah besok naik 3% jual. Itu trading teman-teman, Dan bukan itu active passive income. Itu active income. Oke. Ini pasif, taruh nggak ngapa-ngapain, dapat duit. Ya. Nah, financial security ini adalah kondisi di mana modal kita tuh tadi udah cukup. Kita taruh ngasilin passive income yang memenuhi kebutuhan kita bulanan. Oke. Jadi kalau kebutuhan kita tadi 6 juta, dengan 1 miliar di dalam obligasi tadi, kita sudah financial secure. Oke. Gitu. Tadi lu bilang kuncinya di pasar modal, deh. Iya. Kan pasar modal banyak nih ya. Nah, tapi ini itu balik lagi gimana? ya. Ini tadi ngomongin pasar modal karena asumsinya perintis. Oke. Kalau pewaris beda lagi. Kalau pewaris nggak usah mulai dari level 1. Oke, bener. Mulai dari level 4 bisa. Kenapa? Kok gue dikasih kos-kosan. Bener lagi. Kos-kosannya per bulan 30 juta kok. Iya. Hidup gue cuma 20. Kalian di level 4 dari lahir. Bener. Tapi kan kalau kos-kosan kan nggak murni passive income, lu tetap harus ngurusin kos-kosan. Betul, ya kan? tapi itu udah kalau dari konvensional kita anggap itu Passive udah termasuk income. pasif lah. Properti yang produktif. I see. Disewakan atau diputarkan dapat gitu. Oke, Jadi kalau oke. kita ngomongin apa kok, tapi kan misalnya gue ada warisan nih ini udah punya modal dari orang tua dikasih 3 miliar buat investasi. Nah, kalian itu udah mulai dari level 3 atau 4 Oke. sebetulnya. Oke. Gitu. Tapi kalau seandainya tadi yang lu ngomongin pertama di obligasi itu ceritanya 6%. Ceritanya misalnya itu paling gampang lah, mau deposito, obligasi, anything lah. Iya, paling simpel. Kalau nggak punya kontrakan kan obligasi. Iya. Kalau mau yang resiko lebih tinggi bisa dividen saham. Ya. Berarti Teh, passive income ini kan yang membiayai biaya hidup nih, ibaratnya pokok biaya hidup gitu. Ya. Itu prosesnya lama banget dong. Depend. Ya secara majority kita bisa bilang lama karena sebenarnya financial secure nih udah kayak lo udah achieve status pensiun sih. Secara finansial sebetulnya. Iya. Gitu ya. Nah, mungkin early stage pensiun lah passive income-nya. Nah, tapi kenapa depend? Karena ini bermain dengan 2 faktor paling besar, Pak. Oke, apa tuh? Earning powers kita bisa kita polin segede apa. Selisih earning power sama gaya hidup kita bisa kita keep jadi saving dan jadi capital investasi sebanyak apa. I see. Itu menurut gue sih teman-teman di sini kalau nggak catat sayang sih 2 poin tadi. Betul. Karena akan ada orang-orang yang bisa punya penghasilan 100 juta per bulan dan sampai mati nggak bisa berhenti kerja. Bener lagi. Kenapa? Cicilannya naik, nggak pernah ada sisa, habitnya habis terus, Iya. nggak akan pernah kebangun itu. Finance itu building wealth, building. Lu pernah denger gak kata building itu 3 hari jadi? Enggak, bro. Building wealth. Tahunan. Tek, tek, tek. Gitu. Makanya kalau generasi atas udah building wealth, kita tinggal spending wealth, itu enak. Tapi kalau kitanya yang harus building, ya pola pikir kita harus beda. Ya, Pola jadi- pikir kita minimal kayak bapaknya yang kaya, jangan kayak anaknya gitu. Iya, Karena setuju, kita setuju. saingannya bapaknya, ngerintis. Betul. Iya, jangan. Jadi kenalilah kalau mau ngadu gitu ya kayak, wah lawan pewaris ngapain? Oke. Biar pewaris lawan pewaris. Iya. Perintis lawan bapaknya pewaris. Iya. Atau perintis lawan perintis. Bener. Gitu loh, maksud gue ini Fair, buat biar fair. apple to apple. Biar fair gitu Betul, cara betul. mikirnya. Jadi 2 poin itu tadi ya, nggak bisa Betul. pilih salah satu Teh. Enggak, kenapa? Katakanlah lu berhasil mencapai 100 juta rupiah gitu ya per bulan. Gaya hidup lu tuh bisa sampai cuma 35 deh.
atau 40, 35 juta per bulan tuh udah enak loh bro hidup bro. Iya betul. Apalagi kalau masih single gitu misalnya. Iya. Tapi ini kan ngomongin angka 100. Iya. Dengan selisih 60 juta per bulan aja setahun lu udah bisa 700 juta bro, itu jadi capital. Iya lagi ya, Hah? bener. 10 tahun 7M bro. Betul. Kalau gaya hidup lu gak berubah jauh, pensiun lu 10 tahun itu. Kalau Bener. 100 juta per bulan ya. Tapi kalau misalnya di bawah itu kan berarti akan lebih panjang ya memang. Ya namanya ngebangun balik lagi akan lama. Tergantung sama earning powers tuh tadi ya kunciannya. Sama ketika earning powersnya ada, gaya hidupnya bisa di manage mana. Biar selisihnya ini bisa jadi kekayaan kita. Bukan jadi cicilan atau jadi gaya hidup. Ya itu harus punya habit yang dibangun terus kan. Iya, tapi gue udah bilang berkali-kali ya, ini khusus perintis doang. Kalau balik lagi, kalau lu sudah punya orang tua yang merintis, enjoy hidup lah, bro, gitu maksud gue. Jangan terlalu, ya, enjoy lah gitu. Jangan bawa stresnya perintis ke hidup lu, sayang.